Teman-teman apa kabarnya? Semoga terus dalam keadaan baik dan tetap sehat ya. Nah, Auto Group, Auto.com akan memenuhi undangan dari Chery Indonesia untuk datang ke markas besarnya, ke headquarternya Chery di Wuhu, termasuk juga akan mengunjungi pameran otomotif Shanghai Auto Show. Kita akan melihat deretan mobil menarik yang kemungkinan besar akan juga dijual di Indonesia. Untuk informasi selanjutnya, teman-teman harus pantengin video ini sampai selesai. Auto sudah sampai di Bandara Shanghai. Sekarang pukul 12:30 waktu Shanghai. Kita akan langsung istirahat ke hotel. Besok langsung ke Shanghai Auto Show untuk melihat pameran mobil, khususnya mobil dari Chery. Lovers akhirnya sampai juga di Shanghai Auto Show 2023, tepatnya di booth-nya Chery Group. Jadi tadi dari penjelasan mereka akan meluncurkan mobil baru pada penyelenggaraan Shanghai Auto Show dan mengumumkan soal informasi peluncuran 10 model baru hingga 2026. Dan mereka juga menargetkan hingga 1 juta penjualan secara market global. Kita akan lihat keseruan mobil menarik yang ditampilkan Chery di pameran Shanghai Auto Show tahun ini. Dan ini adalah platform dari Chery yang dipakai di beberapa modelnya. Jadi ini adalah platform global. Jadi dengan platform ini akan memudahkan proses dari produksi. Selain itu juga meningkatkan berbagai fungsi ya, dari fitur-fitur keselamatan, fitur yang ditanamkan pada mobil ini. Nah, ini contoh dari platform untuk mesin atau mobil listriknya. Ini juga ada beberapa contoh engine. Nah, ini adalah mobil konsep masa depannya. Nah, ini Arizo. Nah, ini juga dia bagian dari grupnya Chery. Ini salah satu portofolio dari mobil sedannya Chery. Warnanya cakep banget. Lihat ya. Warnanya bunglon. Chery lebih fokus kepada segmen SUV, termasuk Indonesia. Tapi dia punya berapa line up dari mobil sedannya. Nah. Chery melakukan peresmian global atau peluncuran secara debut dari Chery Omoda 5 EV. Kita akan lihat bagaimana detail dan apa saja perbedaannya dengan versi mesin bensin. Karena menarik, karena mobil ini dijanjikan akan meluncur di Indonesia yang katanya akan diperkenalkan di pameran Gias 2023. Seperti apa mobilnya? Simak terus videonya. Autovers memang jadi belum ada informasi resmi atau lengkap dari spesifikasi yang diusung dari Chery Omoda 5 EV. Namun saat presentasi, direksi dari Chery Global menyebutkan kalau mobil ini bisa 100 km itu hanya 12 kWh saja. Ini akan jadi salah satu mobil EV yang ditunggu-tunggu rasanya dan menarik untuk didatangkan di pasar Indonesia. Dan ini adalah tampilan depan dari Chery Omoda 5 EV. Berbeda dengan Omoda 5 bermesin bensin yang kita kenal di Indonesia, sekarang tampilannya jauh lebih futuristik dengan lampu positioning lamp ya, atau DRL-nya yang berbeda di bagian sebelah kiri hingga ke kanannya. Ini dia punya visualisasi yang lebih modern, terus juga untuk tata lampu utamanya hampir mirip, dan untuk bagian grill dia benar-benar nggak ada, jadi lebih tampil clean, dan di bawahnya ada semacam kisi-kisi untuk mendinginkan beberapa komponen. Lampunya dia sudah full LED, terus juga sini ada lampu DRL yang kalau nyala. Dan kemungkinan mobil ini juga akan dilengkapi berbagai macam fitur keselamatan semi-autonomous atau ADAS. Jadi di sini ada beberapa sensornya, radarnya seperti di bagian atas dari dudukan plat nomor
di sini. Dan di bagian spion juga ada teman-teman, sebelah sini ya. Yang bisa lihat, di sini ada semacam kamera dan dia sudah dilengkapi dengan penanda lampu sen. Dari bagian samping siluetnya hampir sama dengan Omoda 5 yang bermesin bensin. Nah, ini tampilan bodinya kekar, tarikan garisnya cukup tebal dari bagian belakang sampai ke bagian depan sini. Dia velgnya pakai desain yang makin menarik berkat adanya aksen-aksen seperti ini. Dan juga dia sudah pakai warna dual two-tone. Dia pakai ban ukuran 215/55 ring 18 rata depan dan belakang. Dan inilah tampilan belakang dari Chery Omoda EV. Ada berapa diferensiasinya, Tom? Pertama, tentu karena dia nggak pakai jantung mekanis bensin, sekarang komponen dari knalpotnya di belakang sudah nggak ada. Tapi secara keseluruhan, guratan, desain, dan lampunya ini identik dengan Chery Omoda yang juga sudah meluncur di Indonesia versi mesin bensinnya. Tampilan belakangnya juga agak-agak melandai, jadi dia kayak bentuk-bentuk coupe seperti itu. Punya desain lampu yang futuristik, jadi dia mengular ya dari bagian sebelah kiri ke bagian sisi sampingnya. Komponen spoiler di sini sudah ada antena shark fin. Teman-teman bisa lihat art wheel-nya tuh benar-benar tegas, kelihatan barley, kekar, dari ditarik sama mereka dari bagian belakang sampai ke bagian depannya. Sekarang kita akan langsung lihat bagaimana tampilan interior dari Chery Omoda 5 EV. Karena ini jadi salah satu yang diinformasikan secara keras tadi saat peluncurannya. Kita akan langsung lihat. Visualisasi interior dari mobil ini memang sangat difokuskan ya teman-teman. Selain perpaduan warna krim di bagian sini dengan warna abu-abu di bagian dashboard, detail-detailnya juga cukup menarik. Kayak misalkan di bagian sini ada warna black piano, lalu juga di sini ada warna silver, perpaduan pas dengan warna aksen kayu di bagian dashboardnya. Dan di setiap sisi dari door trim sudah tersedia dengan speaker. Nah, kita nggak tahu nih dia pakai vendor ataupun speaker dari mana. Karena ini memang masih berbentuk prototype. Dan ternyata untuk pengaturan posisi bangku di driver dia belum elektrik ya teman-teman, seperti Omoda EV bensin yang ada di Indonesia. Mungkin karena memang ini masih bentuk prototipe, masih berbentuk dummy, ini jadi mungkin sebagai contoh aja. Tapi gue rasa nanti ketika versi produksi massalnya benar-benar diluncurkan, versi EV ini kemungkinan akan jauh lebih modern dan lebih lengkap soal fitur dibandingkan versi mesin bensinnya. Di bagian door trim pengemudi ada berbagai macam tombol juga yang bisa kita atur, kayak misalkan door lock, lalu juga untuk pengaturan spion, retract segala macam. Di sini bisa kita atur dengan ruang kompartemen penyimpanan yang cukup besar. Jadi teman-teman bisa manfaatin untuk menaruh botol di sini, lalu juga ada space di bagian sini. Dan untuk opsi transmisinya tentu akan berjenis matic gitu ya. Bisa pencet sebelah sini untuk mundur ke atas, netral tengah, dan untuk maju kita ke bagian bawah. Setirnya juga empuk dan sudah flat button, keren sih. Ini untuk pengaturan AC-nya di sini. Oke, ini untuk baris kedua, khas sebuah SUV crossover. Legroomnya cukup lega, terus juga di sini ada sandaran tangan di door trimnya. Jadi ini dilapis bahan soft touch di sini, dan sini stitchingnya warna garis warna kuning. Teman-teman saya itu warna kuning. Dan kursinya cukup empuk ternyata, surprisingly cukup empuk, tebal, dan desain jok pengemudi depan dan penumpang depan tampil sporty ala-ala semi bucket seat. Kita harapkan juga mobil ini akan segera rilis di Indonesia, jadi bisa menambah portofolio atau pilihan mobil listrik yang akan tentunya juga semakin memperbesar industri EV, khususnya battery electric vehicle di pasar Indonesia. Nah, ini duduk di sebelah kanannya, jadi memang panel tengah sini cukup besar, bisa diposisikan sebagai handrest juga. Nah ini, jadi kita nggak bisa mencet, kita nggak bisa ngatur-ngatur karena masih berbentuk dummy. Dan ini sebagai contoh prototype, jadi ini berbahan atau bermotif aksen kayu, jadi memang kelihatan belum rapi gitu ya. Karena memang masih tahap pengenalan, dan ini juga screen-nya. Kalau misalkan teman-teman lihat dari secara langsung, dia berbentuk curve, jadi agak melengkung. Ini biasanya jadi panel infotainment, dan di
tengah sini sebagai panel meter ataupun cluster meter yang akan menginformasikan banyak informasi dari mobilnya. Jadi untuk penumpang depan, pengaturannya ini belum elektrik, jadi masih manual. Kita bisa maju mundur dan ada pengaturan reclining di sisi sebelah kanan penumpang dari Chery Omoda 5 EV, karena memang ini versi untuk mobil yang di pasar China. Jadi komposisinya ada di setir sebelah kiri. Kita akan lihat coba bagaimana pengaturan kursi dari pengemudi Chery Omoda 5 EV. Ini adalah layout dari bagasinya. Jadi khas sebuah SUV 5 seater memang cukup besar di bagian space belakang ini. Teman-teman bisa manfaatin berbagai macam barang untuk bisa taruh di bagian belakang sini. Dan untuk bagian depan juga kita bisa lipat rata lantai. Kita akan majuin dulu bagian penumpang sini, pengemudi depan. Dan ini jadinya ketika bangku dari bagian tengah Omoda 5 EV terlipat, jadi makin banyak space yang bisa dimanfaatkan untuk membawa barang. Dan itulah kita kupas soal eksterior dan interior dari Chery Omoda 5 EV di Shanghai Auto Show 2023 secara langsung, dan juga kita mengunjungi pusat dari pengetesan mobil Chery Group yang berada di Wuhu. Nanti kita akan lebih eksplor lagi ketika mobil ini sudah tiba di Indonesia. So buat teman-teman yang suka dengan video, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe bila belum, sampaikan pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa juga untuk main-main ke website kami di www.auto.com, carvaganza.com, and zickwheels.co.id. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.